Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yunda Melki dengan NIM 2314010267. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub tentang al-fi'lu al-mabni li al-ma'lum wa al-mabni li al-majhul. Ad-du'a'u lil mutazawji bil barakati. An Abi Hurairah kana nabiyyu suru idza ra'afal insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bayyana fi khairin. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahhaha Rafa al-muwafaqatal wa husnil mu'asyarati. Fal muradu idza da'an nabiyyu sum bil muwafaqata bainahu wa baina ahlihi wa husnil mu'asyarati bainahuma qala dzalika. Wa fi riwayatit Tabaraniya anna nabiyya sum syahida nikahi rajulu faqala aliyul khairillaha wal barakati wal ulfati wat ta'ir al malhu was sa'atu war razaq barakallahu lakum. Arkanun nakahi. Innama yasihun nakahu bi ijabin ka qawlihi zawwajtu aw ankahtu banati masalan wa qabulin bi an yaqula zawju tazawwaj aw qabiltu nikahuha. Wa yasihu taqaddumu lafziz zawji ala ijabil waliyal husulul maqsudu faqauluz zawjati abaituka au tazawwajat abnataka fayaqulul waliyyu zawwajtuka au nahwihi. Wan nakahu fi syar'i ismun lil aqdi wal aqdu ijabun wa qabulin. An nakahu illa bilafzit tazwiji au al inkahi wa kadza bi tarjamatiha duna lafzil hibati wat tamliki wa nahwihima. Qala an-nabiyyu taqullaha fin nasa'i fa innakum akhadtamuhunna bi amanatillaha wastahlaltum furujahunna bi kalimatillaha. Rawahul Muslimu. Wa kalimatullaha hiya tazwijun aw la nikaha fa innahu lam yadhkuru fil qur'ani siwahuma fawajabal wuqufu ma'ahuma ta'abbudan wa ihtiyatan. Wal mu'tamadu yasihun nakahu bi kulla lafzin yadullu ma'nahuma wa qad waqa'a min nabiyya sumul inkahi bi lafzit tamliki qad malaktukaha bima ma'aka
min minal Qur'ani muttafaqu alaihi wal uslu fil uqudi ma'qulul ma'na la ta'abbudu walakin la yakhfa anna mura'a tal khilafi mustahabbu an-nakahu bikinayati ka qaulil waliyya ahlaltu benati adalla tola'in lisyuhudi alan nayati wala ta'liquhu idza tola'at faqad zawwajtu benati kama fil bai'i wa nahwihi min baqil muawwadha bal aula limazidi tisosin nakahi bi ihtiyati qala al bulqiniyu wa mahallu kaunit ta'liqi mana'a idza kana laisa muqtadal itlaqi wa illa fayan aqidu falau qala waliyu zawwajatu binti inkanat hayyatan wassuratu annaha kanat ghaibatan wa tahaddatha bimaradiha au dzakara mautaha au qatalaha walam yathbutu anna hadzalika fa in hadza ta'liqu yasihu ma'al aqdi wad dukhuli fi nikahi dakhala biha falahal mahru biman nakahil haddu sawa'u waqa'a fi sihatin nakahi bila walil ab. Terjemahannya yaitu doa untuk pasangan yang baru menikah agar diberkati. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW selalu bersikap tegas ketika mengucapkan selamat kepada seseorang yang menikah. Beliau berkata, "Semoga Allah memberkahimu dan memberkahimu, serta mempersatukan kita dalam kebaikan." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan disahkan oleh Rafa, yang berarti keselarasan dan kebaikan yang bergaul. Maksudnya, ketika Nabi SAW berdoa, semoga Allah memberkati kamu dan berkah atasmu, serta mempersatukan kita dalam kebaikannya. Dan dalam riwayat Al-Tabarani, bahwa Nabi SAW bersaksi pada pernikahan seorang pria, lalu Ali bin Abi Thalib berkata, semoga Allah memberkahi kalian dengan kebaikan, berkah, persahabatan, burung yang bernyanyi, kemakmuran, rezeki, semoga Allah memberkahi kalian. Rukun nikah yang pertama yaitu sigat. Nikah hanya sah dengan adanya ijab, seperti perkataannya wali, aku menikahkan putriku misalnya, dan penerimaan dengan suami berkata, aku menikah atau aku menerima nikah ini. Dan sah jika ucapan suami mendahului ijab wali, asalkan maksudnya tercapai. Maka ucapan suami, istri saya adalah putri Anda atau putri Anda telah menikah. Maka wali akan berkata, saya telah menikahkan Anda atau sejenisnya. Dan pernikahan dalam syariat adalah nama untuk perjanjian. Perjanjian terdiri dari penawaran dan penerimaan, dan nikah tidak sah kecuali dengan ucapan tazwij atau nikah, serta terjemahannya tanpa ucapan hibah atau tamlik dan sejenisnya. Nabi bersabda, berpuasa dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena Allah telah mengambil amanah atas mereka dan memperbolehkan hubungan intim dengan mereka melalui firman Allah. Diriwayatkan oleh Muslim, dan kalimat Allah adalah pernikahan atau tidak ada pernikahan, karena beliau tidak menyebutkan selain keduanya dalam Al-Quran. Maka wajib untuk berpegang teguh pada keduanya sebagai ibadah dan sebagai tindakan pencegahan. Dan yang disepakati adalah bahwa pernikahan sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan maksud keduanya.
telah terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan pernikahan dengan ucapan kepemilikan. Aku telah memberikan hak miliknya kepadamu dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Disepakati oleh para ulama, asas dalam perjanjian adalah makna yang masuk akal, bukan sekedar mengikuti tradisi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa memperhatikan perbedaan pendapat adalah hal yang dianjurkan. Dan yang disepakati adalah bahwa pernikahan sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan maksud keduanya. Telah terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan pernikahan dengan ucapan kepemilikan. Aku telah memberikan hak miliknya kepadamu dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Hal ini disepakati asas dalam perjanjian adalah makna yang dapat dipahami, bukan sekedar ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa memperhatikan perbedaan pendapat adalah disunahkan. Dan pernikahan tidak sah dengan kiasan seperti ucapan wali, aku mengizinkanmu menikahi putriku, tanpa adanya pemahaman saksi tentang niat, dan tidak boleh ditunda dengan ucapan. Jika matahari terbit, maka aku telah menikahkanmu dengan putriku, seperti dalam jual beli dan sejenisnya, dari jenis-jenis pertukaran lainnya. Bahkan lebih utama karena pernikahan memiliki keistimewaan dalam hal-hal kehati-hatian. Kata Al-Bulqini dan tempat penundaan adalah yang dimaksud jika adalah syarat pembatalan, dan jika tidak, maka perkawinan tersebut sah. Jika wali berkata, aku telah menikahkanmu dengan putriku jika dia masih hidup, dan keadaan sebenarnya adalah dia sedang tidak ada, dan dia menyebutkan penyakitnya atau kematiannya atau membunuhnya dan tidak terbukti bahwa dia melakukan itu, maka syarat ini sah dengan perjanjian dan masuk ke dalam pernikahan. Jika dia masuk dengannya, maka dia berhak atas mahar sesuai dengan pernikahan. Batasnya sama, baik terjadi dalam keabsahan pernikahan tanpa dari bagi ayah. Selanjutnya isi kandungannya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tegas mengucapkan selamat atas pernikahan dengan mendoakan keberkahan dan kesatuan dalam kebaikan. Nikah hanya sah dengan ijab dari wali yang jelas seperti ucapan aku menikahkanmu dan qabul dari suami yang menyatakan penerimaan akad atau sebaliknya. Asalkan maksud akad terpenuhi, pernikahan dalam syariat adalah akad yang terdiri dari penawaran dan penerimaan dengan kata-kata tazwij atau inkah sebagai syarat sah, bukan dengan lafaz hibah atau tamlik. Nabi mengingatkan agar bertakwa dalam urusan wanita karena akad nikah adalah amanah Allah yang hakikatnya dihalalkan dengan kalimat Allah yang lafaz pernikahan yang disebut dalam Al-Quran. Meskipun akad nikah harus menggunakan ucapan yang jelas memperhatikan perbedaan pendapat ulama, juga dianjurkan untuk kehati-hatian. Nikah tidak sah jika menggunakan syarat atau kiasan yang membingungkan tanpa pemahaman saksi. Dan jika syarat tersebut tidak terbukti nyata, akad tetap sah. Setelah akad sah, suami berhak membayar mahar dan pernikahan berlaku secara resmi dengan hak dan batasannya. Selanjutnya, al-fi'lu al-mabni li al-ma'lum wa al-mabni li al-majhul. Yang pertama yaitu fi'il mabni ma'lum, merupakan kata kerja yang pelakunya fa'il disebutkan secara jelas. Contohnya Zaidun menulis buku, kataba Zaidun kitaban. Yang kedua, fi'il mabni atau majhul, kata kerja yang tidak menyebutkan pelakunya dan objeknya. Maf'ul bih, menggantikan posisi fa'il sebagai naib al-fa'il. Contoh, buku itu ditulis oleh Zaidun. Kutiba al-kitab. Al-fi'lu al-mabni li al-ma'lum. Ini adalah kata kerja yang subjeknya jelas atau diketahui. Contohnya seperti kana, suruma, dari sebagai bentuk intensif kata kerja. Rafa'a, tazawwaja, qala, baraka, jama'a, da'a, syahida, qala, yasihu, zawwajatu, angkahtu, yaqulu, abantuka, tazawwajtu, akhadtum, istahallattum, waqa'a, qadamallaktuha, tukaha, qala, yathbut, dakhala.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.